Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kerja softwitch. Jadi yang dimaksud dengan softwitch adalah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu mampu memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentra lokal adalah bagian software yang mengatur call processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara atau yang disebut dengan voice. Fungsi call processing dari fungsi switches secara fisik dan menghubungkan keduanya melalui suatu protokol standar tersendiri. Call control dan signaling plane mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP. Switches secara fisik dan menghubungkan keduanya melalui suatu protokol standar tersendiri. Call control dan signaling plane mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP. Transport plane bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini dapat berupa call signaling, call, dan media setup. Transport plane dibagi menjadi 3 daerah, yaitu IP Transport Domain, Interworking Domain, dan Non-IP Access Domain. Arsitektur jaringan Application Server. Application Server merupakan identitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama Application Server adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Contohnya seperti Features, OSS, NMS. MG atau Media Gateway. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan softwitch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda, seperti PSTN, PLMN, VoIP, H.323, dan jaringan akses pelanggan. SG atau Signaling Gateway. Signaling Gateway sebagai gerbang antara jaringan signal SS7 dengan node-node lain pada jaringan IP yang dikontrol oleh softwitch. Arsitektur layer. Application layer. Application layer merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam IMS. Application layer juga mengontrol media server yang memberikan fungsi seperti conference, IVR, tone processing. Protokol yang diterapkan antar control layer dan application layer adalah SIP. Control layer. Control layer merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan memutuskan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer yang lain berdasarkan signaling message yang diterima dari transport layer. Transport layer. Transport layer merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai media transport bagi semua message di jaringan, seperti call signaling, call, dan media setup atau informasi voice atau datanya sendiri. Protokol pesinyalan softwitch terdapat 4 kategori pada jaringan softwitch, yaitu protokol pengontrol panggilan atau VoIP signaling, protokol pengontrol media gateway atau media, protokol transport atau MGC controller, protokol signaling gateway atau SG controller. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kawan saya. Protokol yang digunakan untuk signaling selalu berbasis TCP atau Transport Control Protocol. Sedang untuk RTP digunakan untuk protokol berbasis UDP, User Datagram Protocol. Signaling dilakukan di antara port TCP yang sudah umum diketahui. Pada gambar
Upper di atas digunakan H245 dan H225 dan SIP. Protokol yang digunakan untuk mengontrol media adalah MGCP yang merupakan protokol komunikasi antara MGC dan MG dengan menggunakan master slip. Ini MGC dapat mengeksekusi command yang dikirimkan oleh MGC. Media Gateway Control Protocol atau MGC bertanggung jawab untuk melakukan fungsi kontrol panggilan dan MG bertindak sebagai slave dengan menggunakan protokol MGC berfungsi untuk mengatur koneksi dari media stream. Protokol yang digunakan untuk transport adalah protokol real-time transfer protokol atau RTP, menyediakan fungsi transportasi jaringan end-to-end yang sesuai untuk aplikasi pengiriman data real-time seperti suara atau video lewat layanan jaringan multicast atau unicast. Protokol yang digunakan untuk signaling itu adalah protokol SYNCTRAN. SYNCTRAN adalah sebuah singkatan dari signal transportasi atau sinyal transportasi yang menghasilkan sebuah sertifikasi untuk sebuah keluarga protokol yang menyediakan layanan datagram dan layar penyesuaian untuk signaling sistem 7 atau SS7 dan ISDN Communication Protocol. Pengertian software. Software adalah software suite adalah perangkat utama dalam jaringan telekomunikasi yang menghubungkan panggilan telepon dari suatu saluran telepon ke saluran telepon lain melalui jaringan komunikasi atau internet publik. Seluruh sambungan tersebut yang menggunakan perangkat lunak yang berjalan melalui sistem komputer tujuan umum. Dengan kata lain, software menghubungkan antara internet sirkuit yang ada dengan jaringan pada paket. Jaringan tersebut meliputi jaringan telepon, jaringan tetap atau disebut juga PSTN, internet yang berbasis IP kabel, atau juga bisa disebut TV dan juga jaringan seluler GSM. Mohon. Tetapi software lebih dikenal sebagai IP atau BPX. Perangkat-perangkat dalam perangkat dalam software yaitu media gateway controller, MGC, yang sering disebut dengan perangkat CAL, agen atau application atau fitur server media server. Software yaitu kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan I/O, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menjalankan software pada suatu sistem komputer. B. Kebutuhan perangkat VoLTE. A. X-Lite. X-Lite berfungsi sebagai softphone untuk memanggil atau menerima telepon. B. IP phone. IP phone berfungsi sebagai hardphone untuk memanggil dan menerima telepon. C. Breaker. Breaker berfungsi sebagai operating system VoLTE. D. Server. Server berfungsi sebagai pusat pengolahan data pada jaringan VoLTE. E. Modem. Modem berfungsi sebagai koneksi apabila server VoLTE ada di jaringan. Konsep kata server software. Ketika pelanggan gateway dan IP telepon mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP telepon seperti H323 atau SIP. Setelah sinyal diterima, software akan mengidentifikasi panggilan yang masuk, apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika dipanggil menggunakan jaringan IP, software akan menginstruksikan originating customer gateway dan terminating customer gateway untuk merutekan packetizen stream secara langsung. Software mengontrol pembentukan stub dan pemutusan relasi panggilan dari dan kepanggalan dan sekaligus mengatur hubungan pelanggan tersebut dengan internet.